Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mohon maaf karena ada kendala jaringan dan juga teknis. Tadi saya sudah merekam dan ternyata di mute. Sekarang harusnya ada suaranya lain, insya Allah. Saya bakal coba jelasin tentang keterkaitan antara modifikasi perilaku dan budaya dan gimana teman-teman bisa mulai mengeksplor integrasi dari kedua hal ini, gitu ya. Sebenarnya sama halnya seperti yang minggu kemarin kita coba lakukan untuk keterkaitan antara modifikasi perilaku dan Islam. Kalau kemarin kita melihat dari perspektif Islam itu dari Al-Quran dan hadis, kalau saya itu segala sesuatu yang menjadi ciri khas dari kelompok tertentu, daerah tertentu, dan juga kalau di Indonesia pasti budayanya beragam banget, jadi nggak cuma Sunda, tapi menjadi ciri khas dari kelompok tertentu, daerah tertentu, dan juga kalau di Indonesia pasti budayanya beragam banget, jadi nggak cuma Sunda, tapi juga ada suku-suku lain. Teman-teman juga pasti berasal dari berbagai suku, nggak cuma Sunda doang gitu kan. Nah, ini saatnya teman-teman untuk mengeksplor lebih dalam tentang budaya tersebut. Nah, meskipun memang ada mata kuliah terpisah ya kalau di psikologi ini, seperti psikologi budaya dan pribumi dan juga kapitasiletas psikologi Sunda. Di psikologi sosial mungkin sedikit disinggung tentang psikologi antar budaya juga yang fungsinya untuk membandingkan antar budaya satu dengan lainnya gitu ya. Nah, sekarang kita coba eksplor budaya tersebut dari modifikasi perilaku gitu ya. Nah, untuk melihat keterkaitan antara modifikasi perilaku dan budaya, setidaknya ada dua pendekatan yang bisa kita upayakan. Pendekatan pertama itu kita bisa coba untuk menangani isu budaya dengan menggunakan teknik modifikasi perilaku. Oke, langkah awalnya gimana caranya? Tentunya kita pertama identifikasi terlebih dahulu masalah perilaku apa saja yang tipikal atau sering muncul dalam budaya tertentu gitu ya. Biasanya masalah perilaku ini terkait dengan stereotip yang ada di masyarakat tentang budaya tersebut, misalkan orang Sunda mah kurung batok misalkan kayak gitu ya, ataupun bisa dari berita-berita atau juga bisa dari berita tentang konflik antar budaya tertentu ya, budaya satu dengan lainnya. Itu biasanya stereotip berita dan konflik yang muncul itu memunculkan masalah perilaku tertentu dalam budaya tertentu pula gitu ya. Selain itu juga banyak sih seperti pola asuh orang tua dalam budaya itu gitu ya. Itu pun bisa mempengaruhi seperti apa sih masalah perilaku yang muncul di budaya tersebut. Biasanya suka ada khas-khasnya gitu ya, dibandingin dengan budaya lain gitu. Nah, kalau sudah mencoba mengidentifikasi seperti apa masalah perilakunya, selanjutnya kita coba cari tahu seperti apa penjelasan teoritis terkait masalah perilaku tersebut gitu ya. Tentunya bisa jadi dari teori behavioristik yang mainstream, yang dari barat boleh. Kalau sudah ada misalkan syukur-syukur di artikel jurnal atau sumber literatur lainnya yang membahas tentang masalah perilaku tersebut dalam budaya itu, misalkan teman-teman contohnya nih milih contohnya masalah perilakunya orang Sunda, nanti itu orang Sunda ya, atau ini stereotip masalah inilah orang Batak ya, Sumatera lah, yang katanya pelit katanya gitu ya. No offense, aku nggak bermaksud untuk menyudutkan satu suku manapun, contohnya itu aja. Kemudian penjelasan teoritisnya mungkin banyak, ada beberapa artikel jurnal yang bahas soal itu, bisa digunakan untuk menjelaskan ya. Tadi kan kalau yang di pertama itu mengidentifikasi masalahnya seperti apa, diuraikan. Kemudian yang kedua kita coba menguraikan masalah itu dengan penjelasan teoritis gitu ya. Kalau nggak nemu artikel jurnal bisa dari buku-buku, biasanya buku-buku pun ada yang ngebahas tentang budaya-budaya tertentu gitu ya. Jadi nggak mesti buku psikologi, bisa buku tentang ilmu budaya pun boleh. Oke, kalau sudah melihat masalah itu, masalah perilaku tersebut, kemudian menguraikannya dengan kajian teoritis, kita bisa coba mencari atau mengupayakan
mengidentifikasi seperti teknik modifikasi perilaku seperti apa yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah perilaku tersebut. Nah, ada dua opsi nih, bisa. Yang pertama bisa dilihat barangkali ada masyarakat di budaya itu sudah mempunyai teknik modifikasi perilaku tertentu yang nggak sengaja disebutin ya, maksudnya si budaya Sunda punya teknik modifikasi perilaku ini, enggak. Ya, bisa jadi cara orang Sunda untuk mengubah perilaku anaknya misalkan seperti apa gitu ya, atau bisa menggunakan teknik modifikasi perilaku populer atau mainstream yang kita sudah pelajari seperti reinforcement, conditioning, chaining, shaping, dan seterusnya gitu, boleh ya. Nah, itu rekomendasinya dan diuraikan bagaimana atau seperti apa teknisnya untuk mengatasi masalah perilaku yang spesifik tersebut gitu. Itu pendekatan yang pertama. Nah, pendekatan yang kedua itu kita bisa melihat seperti apa upaya mengubah perilaku yang dilakukan oleh budaya tertentu gitu ya. Kalau yang tadi kita berangkat dari masalah perilakunya, kalau ini kita berangkat dari kondisi budaya yang akan kita kaji atau akan kita bahas gitu. Jadi di awal kita gambarkan dulu seperti apa kondisi budayanya yang kita pilih, mau misalkan suku ya atau budaya suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku mana lagi, dan seterusnya ya. Nah, itu kita uraikan dulu seperti apa kondisi budayanya secara umum, kemudian kita cari tahu seperti apa masyarakat di budaya tersebut melakukan perubahan perilaku kepada orang di sekitarnya, baik orang tua ke anak misalkan gitu ya, atau antara individu ke individu lainnya, atau misalkan dari sesepuh ke pemuda misalkan gitu. Jadi apa yang dilakukan dalam budaya itu dalam rangka mengubah perilaku orang lain gitu di budaya tersebut tentunya ya. Nah, setelah itu di bagian ketiganya kita bandingkan antara budaya kondisi budaya yang kita bahas dengan modifikasi perilaku yang digunakan di psikologi populer atau yang mainstream gitu kan. Tadi kan yang dipakai budaya itu seperti apa, kita bandingkan apakah sama atau tidak dengan teknik modifikasi perilaku pada umumnya yang seperti chaining, shaping, dan seterusnya itu. Jadi kita bandingkan, cari persamaan dan perbedaan antara teknik modifikasi perilaku tersebut, budaya versus mainstream, kayak gitu. Oke, mudah-mudahan cukup jelas untuk teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, feel free kita bahas di grup WhatsApp, atau kalau butuh bicara bisa via voice note mungkin atau video. Oke, sampai ketemu semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.